Oke, selamat datang kembali di pembelajaran online fisika. Jadi, kita akan coba bahas soal berkaitan dengan energi kinetik rotasi. Kita akan coba bahas atau diskusikan soal terkait energi kinetik rotasi. Nah, kira-kira untuk soalnya seperti ini. Ini ada sebuah grafik yang menjelaskan hubungan antara kelajuan sudut terhadap waktu. Jadi bagaimana hubungan antara kelajuan sudut dari suatu batang homogen yang berotasi di sumbu putar. Yang berotasi di sumbu putar salah satu ujung batang. Jika skala dan batang bergerak dengan percepatan sudut konstan, skalanya ditunjukkan seperti pada grafik ya. Kira-kira bisa nggak kita tentukan yang pertama nilai percepatan sudut dari batang berotasi dalam radian per sekon kuadrat tentunya. Yang kedua, jika pada saat T sama dengan 4 sekon, besarnya energi kinetik rotasi 1,6 Joule. Tentukanlah besarnya energi kinetik rotasi pada saat T sama dengan 0. Jadi ya berdasarkan grafik ini kita bisa tahu bahwa ternyata solusi dari soal ini berdasarkan grafiknya, berdasarkan grafik antara kelajuan sudut dan waktu, maka kita bisa tahu bahwa besarnya kelajuan sudut akhir ketika batang itu bergerak adalah 7 meter per sekon ya, 7 radian per sekon. Jadi bisa kita tahu bahwa omega T-nya adalah 7 radian per sekon. Kemudian omega nolnya kalau berdasarkan grafik ini sama dengan 2 radian per sekon. Kira-kira kalau selang waktunya Bapak lihat dari grafik delta T itu akan sama dengan 6 sekon. Delta T akan sama dengan 6 sekon. Yang ditanya kira-kira berapa yang pertama? Percepatan sudut atau alfa. Percepatan sudut atau alfa. Kemudian yang kedua, jika energi kinetiknya pada saat T sama dengan 4 sekon adalah 1,6 Joule, kira-kira energi kinetik pada saat T sama dengan 0 sekon adalah yang mau kita cari. Maka solusinya bisa kita gunakan bahwa berdasarkan grafik atau berdasarkan informasi grafik soal, maka bisa kita tahu nilai percepatannya adalah merupakan perubahan kecepatan sudut selama selang waktu tertentu. Jadi akan sama dengan delta omega per delta T-nya. Akan sama dengan delta omega per delta T-nya. Kalau Bapak tulis delta omega per delta T. Ya akan sama juga dengan omega 2 dikurang omega 1 dibagi dengan delta T. Atau dibagi dengan T2 dikurang T1. Itu sama. Nah sekarang Bapak tulis berarti alfa itu akan sama dengan omega 2 atau omega T adalah 7 dikurang 2 dalam radian per sekon dibagi dengan 6 sekon ya, dibagi dengan 6 sekon. Yang ini dibagi dengan 6 sekon sehingga alfanya akan sama dengan 1,5 radian per sekon kuadrat. Ini untuk percepatan sudut daripada objek. Ini untuk percepatan sudut daripada batang. Ya, untuk alfanya akan sama dengan 1,5 radian per sekon. Inilah percepatan konstan ketika gaya bekerja pada batang. Nah, yang kedua kita akan cari berapa nilai daripada energi kinetik pada saat T sama dengan 0. Kalau energi kinetik pada saat T sama dengan 4 sekon adalah 1,6 Joule, maka kita bisa tahu berapa energi kinetik pada saat T sama dengan 4 sekon. Caranya gimana? Caranya kita harus tahu dulu nih, inersia rotasi daripada batang itu kira-kira berapa. Jadi cara menentukan inersia rotasinya bisa dari konsep
energi kinetik rotasi. Energi kinetik rotasi. Yang mana energi kinetik rotasi itu kemarin sudah kita bahas, besarnya akan sama dengan setengah I omega kuadrat. Jadi besarnya energi kinetik rotasi itu akan sama dengan Eka rotasi sama dengan setengah I omega kuadrat. Maka pada saat T sama dengan 4 sekon, bisa kita cari nilai omeganya, omega T-nya kira-kira berapa. Atau Bapak buat omeganya aja deh, kita bisa cari nilai omeganya. Caranya gimana? Caranya kita gunakan konsep kinematika rotasi. Bahwa omega itu akan sama dengan omega 0 ditambah alfa T. Jadi omega pada saat T 4 sekon itu akan sama dengan negatif 2 radian per sekon. Ini dari mana negatif 2? Lihat grafik. Plus alfanya tadi sudah dapat 1,5 radian per sekon kuadrat dikali dengan 4 sekon. Jadi omega atau kelajuan sudut pada saat T sama dengan 4 sekon ini adalah 4 radian per sekon kuadrat. Radian per sekon karena udah kelajuan sudut ya. 4 radian per sekon. Ini untuk omeganya. Berarti supaya kita bisa tahu nilai inersianya, kita masukin ke persamaannya. Supaya kita bisa tahu nilai inersianya, kita masukin ke persamaan Eka rotasi. Jadi kalau Bapak tulis, kita substitusi ya. Eka ini akan sama dengan setengah I omega kuadrat. Berarti Eka pada saat T 4 sekon itu akan sama dengan setengah dikali I dikali dengan omeganya tadi nih 4 dikuadratin. Jadi Eka tadi Bapak tulis sebagai 1,6 joule karena besarnya sama dengan 1,6 joule. Yang ini Bapak tulis di sini. Berarti 1,6 joule akan sama dengan setengah dikali 16 I. Dengan kata lain, momen inersia daripada batang homogen tadi I akan sama dengan 3,2 dibagi 16 kg meter kuadrat atau akan sama dengan 0,2 kg meter kuadrat. Nah, sekarang kita mau tahu berapa energi kinetik rotasi pada saat T sama dengan 0 sekon. Jadi Eka rotasi pada saat T sama dengan 0 sekon itu akan sama dengan setengah I omega kuadrat. Ini omeganya pada saat 0 ya, omega pada saat T sama dengan 0 gitu. Jadi kalau pada saat T sama dengan 0, maka omega akan sama dengan omega 0 ditambah alfa T. Jadi omega akan sama dengan omega 0, sama dengan ya katakanlah negatif. Omega 0-nya tadi adalah negatif 2 radian per sekon. Negatif 2 radian per sekon. Sehingga Eka rotasinya, energi kinetik rotasinya, Eka rotasinya akan sama dengan setengah dikali I dikali omega kuadrat. Nah, akan sama dengan setengah nilai inersia kita masukin yang ini. Kita substitusi nilai inersi rotasi yang ini. Ya. Sehingga persamaannya menjadi Eka rotasi sama dengan setengah dikali 0,2 kg meter kuadrat dikali dengan 2 atau negatif 2 radian per sekon dikuadratin. Negatif 2 ya dikuadratin. Jadi akan sama dengan setengah dikali 4 dikali dengan 0,2 joule. Atau Eka rotasi pada saat T sama dengan 0 akan sama dengan 0,4 joule. Jadi kalau Bapak bilang inersia rotasinya tadi 0,2 kg meter kubik, sehingga momen inersia untuk objek pada saat T sama dengan 0 itu sama dengan 0,4 joule.